Kenapa istri selingkuh darimu? Seorang istri selingkuh pasti ada sebabnya. Tidak mungkin tidak ada penyebabnya. Mau tahu nggak sebabnya apa? Simak ya penjelasan aku selanjutnya. Assalamualaikum sahabat Heni semua. Hari ini Heni mau bahas soal, kalau kemarin soalnya adalah mengapa suami meninggalkanmu. Dan sekarang aku mau bahas kenapa istri selingkuh darimu. Seperti gosip yang lagi beredar saat ini, Ari Wibowo menggugat cerai istrinya tadinya karena dia mengadakan perjanjian pranikah. Dan Inge lama-lama tidak terima. Akhirnya karena merasa tidak nyaman lagi, diajukanlah gugatan cerai untuk istrinya. Dan sekarang terjadi konflik. Pihak keluarganya mengatakan bla bla bla, sedangkan Ari mengatakan adanya orang ketiga. Oh my. Kalau andainya orang ketiga itu adalah orang tua yang ikut campur urusan keluarganya, mungkin itu jauh dari kemungkinan ya. Orang tua ikut campur biasanya di saat rumah tangga mereka tidak baik-baik saja. Dan ini adalah penyebabnya adalah orang ketiga. Brondong. Wow, brondong bro. Kalau udah kasusnya istri yang selingkuh, sepertinya itu persidangan akan cepat selesai dan mudah. Sepertinya lagi seorang suami kalau udah diselingkuhin istri tidak ada maaf bagimu. Bahkan dia melihat istrinya aja udah nggak mau. Apalagi sampai berbagi harta gono gini mungkin tidak akan, bahkan berbagi anak pun seorang suami udah tidak mau karena udah dianggapnya seorang istri kalau udah selingkuh udah aibnya dunia, udah robohnya suatu rumah tangga. Jadi dianggapnya aib, cerita buruk buat anak-anaknya, tidak baik untuk anak-anaknya, contoh yang tidak baik untuk anak-anak. Memang benar banget. Tidak baik untuk anak-anak, tapi di balik semua itu ada penyebabnya. Setiap perselingkuhan pasti ada sebabnya. Kenapa seorang suami atau seorang istri selingkuh? Karena ada penyebabnya. Coba ya kalau seorang suami melarang istrinya bekerja, istrinya di rumah, dicukupi nafkahnya, dicukupi apa maunya, dicukupi batinnya, dicukupi segala-galanya, tidak ada alasan istri untuk kerja. Kemungkinan besar untuk istri selingkuh adalah istri yang bekerja. Kalau istri di rumah aja gimana mau selingkuh, keluar rumah alasan sama suami apa? Ya kan? Kemana-mana kita bawa anak, gimana kita mau selingkuh? Jadi salah satu penyebab istri selingkuh adalah kurang belayan kasih sayang. Mungkin istri ini menginginkan di malam itu tapi suaminya sibuk, suaminya malas, suaminya terlalu memikirkan dunia, suaminya terlalu memikirkan usaha. Maka istrinya merasa diabaikan, merasa dicuekin. Jangan dianggap itu hal sepele ya, itu hal yang paling serius. Jangan dikira tuh laki-laki doang yang gede maunya, istri pun banyak yang nafsunya gede. Makanya kalau istri jangan bilang menolak keinginan suami adalah dosa besar, neraka satu malam, begitu kan cerita malaikat mengutuk istri yang menolak keinginan suaminya. Sebaliknya juga sama dong, seorang suami menolak keinginan istri, emang istri nggak pusing, nggak rungsing? Pusingnya sama, rungsingnya sama, karena hal yang tidak bisa ditunda dan hal yang harus dikeluarkan itu kan suatu kebutuhan yang harus dikeluarkan, kebutuhan seksiologi. Itu kebutuhan ya, bukan hanya makan minum. Kalau kita udah berumah tangga, kita udah merasakan malam pengantin, kesananya kita merasakan nikmatnya dunia. Pasti kita akan merindukan saat-saat yang
enaknya 5 menit itu. Jadi, salah satu penyebab istri selingkuh adalah suami yang suka nolak istri. Benar, benar. Gak mungkin istri gak butuh. Istri pasti butuh apapun jenis istrimu. Mau istrinya apa, mau istrinya jenis apa. Yang namanya istri pasti butuh hubungan badan. Ya kan? Yang kedua penyebabnya adalah kurang duit. Kurang duit tuh ngaruh banget ya. Jadi udah gak dibelai, duit gak dikasih, dikasihnya cuma segitu, bukannya mengeluh ya. Memang seorang istri itu wajib menerima pemberian suami apa adanya. Tapi kalau dikasihnya segitu, sedangkan suami duitnya banyak, kita dikasihnya segitu, itu yang sangat menekan perasaan istri. Udah kita nggak dikasih uang belanja, seharusnya kan semuanya istri. Ini udah kita dibatasin, dikurangin pula. Jadi nggak sesuai dengan kebutuhan istri. Nah di situ kan istri sedih, jengkel. Di saat dia bekerja di luar, pasti itu terbawa-bawa stres kan, stresnya udah luar dalam gitu kan. Nah nanti ketemu sama si Brondong nih. Akhirnya karena kita dekat, karena memang sering ngobrol, sehati, akhirnya curhat kan. Nah curhat, si Brondong itu sebenarnya nggak ada niat untuk menyelingkuhi, tapi karena dia kasihan, karena dia terlalu sayang, terlalu hibah, akhirnya dia peluk, dihapus air matanya. Nah di situ masuklah orang ketiga, yaitu adalah syahwat. Datanglah rasa seksiologi. Jadi dari rasa sayang kita ngapus air matanya, kita belai dianya, kita usap rambutnya. Tanpa disengaja setan masuk. Dikasih perasaan rangsangan yang luar biasa. Tanpa kita sadari akhirnya sentuhan itu berubah menjadi sesuatu yang gak kita duga sebelumnya. Jadi perselingkuhan itu kadang tidak terduga kenapa bisa terjadi. Gitu kan. Jadi dua hal itu yang sangat dominan banget membuat istri selingkuh. Jadi jangan semata-mata menyalahkan istri. Suami juga harus introspeksi diri. Tapi kebanyakan di sini suami tidak akan memaafkan suami istrinya yang selingkuh. Bahkan dia akan berbuat kejam terhadap istrinya. Sampai di masa lalunya, karena dia merasa dikhianati, disakitin. Tapi kalau suami yang selingkuh, kita harus mendukung perselingkuhannya, kita harus suruh mereka menikah. Daripada berzina, menikahlah kalian. Rela dipoligami, surga untukmu wahai istri. Hai. Kalau suami yang selingkuh itu hal biasa, karena suami kebanyakan duit, karena suami kelebihan kasih sayang, istrinya saking sayangnya kan, sampai istri suaminya kelebihan olap, akhirnya di luar dimuntahin, di rumahnya olap, di luar muntah lahar kenikmatan. Itu pria, beda sama istri, ya kan? Seorang suami boleh selingkuh, boleh silakan, gitu kan? Dibolehkan dalam agama berpoligami, tidak dengan seorang wanita. Makanya banyak penghuni neraka itu wanita, karena wanita tidak dibolehkan bersuami lebih dari satu. Padahal kalau lebih dari satu asik kali ya. Parah. Gak boleh ya. Jadi penyebab istri selingkuh itu yang dominan banget, yang aku tahu dua penyebabnya yang bikin pusing istri di luar. Dan perselingkuhan itu biasanya tidak dimulai dengan sengaja. Jadi para suami kalau istrinya selingkuh, kalau misalnya istrinya baru main bara-bara api, perbaiki cepat keadaan. Tarik istrinya, gak usah kerja, di rumah aja. Penuhi semua nafkah lahir batinnya. Insya Allah rumah tangga akan abadi. Tapi yang udah terlanjur, biasanya pendukungnya 95% pasti mengatain ceraiin bini kalau udah kayak begitu mah. Buat apa dipertahankan? Akan selalu begitu, enggak. Kalau suaminya
merangkul istrinya kembali dan dia memperbaiki keadaannya, dia limpahkan kasih sayang, dia limpahkan harta bendanya semuanya pada istrinya, tidak akan terulang lagi. Pasti istrinya benar-benar demi anak, pasti istrinya tidak akan mengulang lagi. Tapi kalau udah dirangkul, diajak pulang, suaminya masih kayak gitu, diajak main nolak, ngasih duitnya kurang, bukannya pas-pasan. Kalau pas-pasan cukup, kalau kurang, istri masih tetap bekerja, peluang dia untuk selingkuh masih gede dong. Peluang dia untuk selingkuh leluasa banget. Jadi jangan salahin ya, kalau istri yang bekerja itu, apalagi istrinya cantik, punya body bagus, terus punya bicaranya nyaman, punya rasa sosialisasinya tinggi, solidaritasnya tinggi. Terus dia orangnya kalau gajian gampang memberi kepada siapapun gitu kan. Nah, yang istri kayak gitu ya dikejar orang lah, dikejar brondong-brondong yang numpang makan, numpang minum, numpang hidup, lumayan kan. Makan di restoran gratis, nongkrong di kafe gratis, minum-minum gratis, punya nikmat gratis, hotel gratis. Enak banget tuh dapet tante yang kayak gitu kan. Itu sih berondong ya anggapannya, tapi nggak semua berondong ya, ada juga berondong yang baik, ada. Tapi intinya dua hal yang membuat istri selingkuh: kurang belayan kasih sayang dan kurangnya uang. Yang dominan banget dua. Jadi sebagai suami, kalau mau nggak diselingkuhin istri, istrinya jangan dikasih kerja, istrinya cukup di rumah penuhi semua kebutuhannya, ya kan. Dan buat istri yang kerja di luar, jaga hati, jaga iman. Kalau punya suami ngasih belanjanya kurang, kan di kita udah cukup, kita kan mencari. Jadi apa duit dari suami kurang, kita punya duit buat beli ini, buat beli itu. Kenapa kita harus memperhitungkan uang dari suami? Bahkan banyak seorang istri yang kerja, suaminya nggak ngasih belanja. Suaminya ngasih belanja sama ibunya. Ibunya yang ngatur dapur, ibunya semua yang ngatur. Suaminya bahkan punya tabungan buat beli mobil, buat beli apa. Istrinya sama sekali nggak dikasih uang belanja. Paling istrinya kalau diajak kuliner baru ditraktir. Ya istrinya happy aja jalanin hidup kayak gitu. Banyak aku lihat juga. Ya kan istrinya kerja, ya kayak gitu. Karena ada orang tuanya yang atur. Jadi kalau istri kerja enjoy aja gitu kan. Jadi tapi yang kurang belayan itu ngaruh banget itu. Kalau istri kepengen nggak diturutin, ngaruh banget, bahaya banget. Jadi kalau istri pengen jangan pernah lah menolaknya dalam keadaan apapun juga. Kita mau sibuk, apalagi istri ngerti lah kalau suami sibuk banget juga, istri ngerti pasti nungguin kan sampai suami itu merasa rileks dan enjoy. Nggak mungkin suami lagi kerjaannya keteter kita sodor-sodorin, kagak mungkin kan. Oke, cukup sekian dari aku, Henny Pariani. Jangan lupa yang nonton, like, comment, subscribe. Aku akan memberikan inovasi, semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Assalamualaikum.